How to write an effective resume. To create an effective resume, consider what makes you a good job candidate. From there, present your professional history using a familiar resume pattern that includes your name and contact information, job title, professional profile, certification, education, relevant coursework, skill and qualification, and then professional experience. Bagaimana sih cara menulis resume yang efektif? Nah, dalam membuat resume yang efektif perlu mengembangkan apa yang menjadi Anda sebagai kandidat yang baik untuk diterima dalam perusahaan. Dari sana disajikan riwayat profesional Anda menggunakan pola resume yang familiar yang mencakup nama dan informasi kontak, jabatan, profil profesional, sertifikasi, pendidikan, program studi yang relevan, keahlian, dan kualifikasi, serta pengalaman profesional. What kind of resume do employers prefer? There are many kinds of resumes to choose from: professional, chronological, combination or hybrid, etc., and more. The preferred resume type will depend upon the type of employer required. Indeed.com establishes that between the various options, chronological format is the more traditional way to write a resume and is the preferred method for many job candidates and employers. Chronological format paper to experience listed from most recent and working backward down to page. Nah, jenis apa sih resume yang disukai oleh perusahaan? Ada banyak jenis resume yang bisa dipilih oleh perusahaan. Yang pertama itu fungsional, kronologis, kombinasi atau hibrida, federal, dan lainnya. Jenis resume yang tepat akan bergantung pada jenis perusahaan yang membutuhkan karyawannya. Dilansir dari Indeed.com menetapkan bahwa di antara beragam pilihan tersebut bahwa format kronologis merupakan cara yang lebih tradisional untuk menulis resume dan merupakan metode yang disukai oleh banyak kandidat dan perusahaan. Format kronologis ini mengacu pada pengalaman kerja yang diurutkan dari yang terbaru dan diurutkan mundur ke bawah halaman. Next, what kind of resume do employers prefer? You cannot copy and paste your why into the job, so you need to customize and optimize. 1. Customize. Find a specific company and available position that aligns with your interest and qualification. Stack your resume with professional skill and successes supporting your candidacy for the available position. 2. Optimize. Embed keywords from the job description into the specific content used throughout your resume. Jenis resume apa yang disukai oleh perusahaan? Selanjutnya, Anda tidak bisa asal menyalin atau menempel untuk mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan. Kamu perlu untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan dari resume yang kamu buat. Yang pertama itu sesuaikan. Temukan perusahaan dan posisi yang tersedia yang sesuai dengan minat dan kualifikasi kamu. Lengkapi resume kamu ini dengan keahlian, khususan profesional yang mendukung dalam pencalonan kamu untuk posisi yang tersedia. Yang kedua ini, optimalkan resume, di mana sisipkan kata kunci dari deskripsi pekerjaan ke dalam konten spesifik yang digunakan di dalam seluruh resume yang kamu buat. What is the perfect resume pattern? Perfection is in the eye of the beholder. For a job application, the beholder is the recruiter or hiring manager who wants to find the perfect candidate. Solidify the match. Use a familiar resume pattern to meet the employer expectation, then balance it with your unique spark of relevant experience. Open a blank document and create the framework of items below to begin drafting your resume. 1. Name and contact information. This detail will sit at the top of your resume. Your first and last name should be in a large, bolded font as the first line of the document. On the subsequent line, note your city and state, phone number, professional, email, address, and a plain text URL to your LinkedIn and or another professional online portfolio. 2. Job title. Tell the recruiter or hiring manager that the job they are offering is your main aspiration. Change this desired job title
at the top of your resume each time view. Jadi, apa pola resume yang sempurna? Kesempurnaan tergantung pada pandangan orang yang melihatnya. Dalam lamaran kerja, orang yang melihatnya ini adalah perekrut atau manajer perekrutan yang ingin menemukan kandidat yang sempurna. Pastikan kecocokannya, gunakan pola resume yang familiar untuk memenuhi harapan perusahaan. Kemudian, seimbangkan dengan pengalaman unik yang relevan. Buka dokumen kosong dan buat kerangka kerja dari item-item di bawah ini untuk memulai menyusun resume. Pertama, nama dan informasi kontak. Detail ini akan berada di bagian atas resume. Nama depan dan nama belakang harus ditulis dengan huruf yang lebih besar dan tebal di baris pertama dokumen. Pada baris berikutnya, tulis kota dan negara bagian, nomor telepon, alamat email profesional, dan URL teks biasa ke LinkedIn Anda dan atau portofolio online profesional lainnya. Kedua, jabatan. Beritahu perekrut atau manajer perekrutan bahwa pekerjaan yang sedang ditawarkan adalah aspirasi utama Anda. Ubah jabatan yang diinginkan di bagian atas resume. Next, what is the perfect resume pattern? 3. Professional profile. This section is your resume highlight reel. Describe the values that make you a potential asset to the company as a modernization of the formally acceptable objective statement. A professional profile is a 3 to 4 sentence proposal of not what the employer can do for you, but what you can do for the employer. 4. Certification. List relevant certification in reverse chronological order from the date obtained. This can include certificates awarded by professional association or free training complete on LinkedIn Learning. If the credential highlight any of your interests or skill related to the open position. 5. Education. List the degree program as the associate, bachelor, or master of science or arts with your applicable major, the school with its city and state, and the date of degree completion or anticipate conferral. You can choose to include your GPA if it is 3.5 or higher on a 4.0 scale. Selanjutnya, apa pola resume yang sempurna? 3. Profil profesional. Bagian ini adalah inti dari resume. Jelaskan nilai-nilai yang menjadi aset potensial bagi perusahaan. Sebagai penyempurnaan dari pernyataan tujuan yang sebelumnya dapat diterima, profil profesional adalah proposal 3-4 kalimat yang menjelaskan bukan apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk Anda, tetapi apa yang dapat Anda lakukan untuk perusahaan. Keempat adalah sertifikasi. Cantumkan sertifikasi yang relevan dalam urutan kronologis dari tanggal perolehan. Ini dapat mencakup sertifikat yang diberikan oleh asosiasi profesional atau pelatihan gratis yang diselesaikan di LinkedIn Learning. Jika kredensial tersebut menyoroti minat atau keahlian yang terkait dengan posisi yang sedang dibuka. Yang kelima adalah pendidikan. Cantumkan program gelar sebagai asosiat, sarjana atau magister sains atau seni dengan jurusan yang Anda lamar, universitas dengan kota dan negara bagiannya, dan tanggal penyelesaian gelar atau perkiraan pemberian gelar. Anda dapat memilih untuk mencantumkan IPK jika IPK Anda 3,5 atau lebih tinggi pada skala 4,0. Saya Triadel Pega akan melanjutkan materi What is the Perfect Resume? Pattern. Yang keenam itu ada relevant coursework. Does your transcript include course that may be intriguing for the employer to note your knowledge? Create a bullet list of courses that echo expertise for the job recruitment. You don't need to include every course, only list those that are relevant to the open role. Yang ketujuh ada skill and qualification. Populate this section with hard skills such as language,
software, and other technical training, as well as soft skills such as organization, effective communication, or other keywords relating to personal habits or traits of your work style. You might choose to mirror, creating words from the job description that relate to your actual experience and include those here. Yang kedelapan ada professional experience. Think about your past work experience. This is consists of professional details, volunteer passion, part-time roles, or academic project. As this second to detail what you've done professionally and what you can do in the future. Oke, materi selanjutnya ada which of the following should not be on your resume. Preferred carefully and ask a friend or family member for their review as well. Be sure to avoid common mishaps such as 1. References available upon request. 2. Typos. 3. Grammatical error. 4. A professionally email address. 5. I or my pronouns. 6. Date of birth. 7. Technology traits for resume writing. Remember the cover letter for your resume with the limit speech for personal experience permit on the resume, including a supplemental cover letter to bolster your experience. Your target storytelling can help you stand out from the competition as well. Final thoughts. The foundation is set. The building blocks are ready, and your tablet is for the construct. Your personal future. Rome was built in a day, so remember to stay positive throughout the process. Give yourself time to research, plan, process, read, and reiterate your resume. You can make changes at any time. Add on your template a resume document, select adjustment to creating bullet statement, and seconds will come with grade Ace. Oke guys, jadi kami telah menyiapkan satu contoh resume, yaitu yang mana resume yang kami siapkan ini yaitu resume dari Pak Purbaya Yudi Sadewa yang merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah dilantik pada tanggal 8 September kemarin 2025. Jadi yang pertama itu kita perlu memasukkan foto dan nama lengkap yang ingin kita buat. Yang kedua itu ada bagian professional summary, itu merupakan deskripsi singkat mengenai pengalaman, keahlian dari Pak Purbaya tadi. Yang kedua ada professional experience atau pengalaman profesional, itu mendetailkan riwayat pekerjaan dari Pak Purbaya dengan jabatan terbaru sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bagian ketiga itu ada skill. Skill ini merupakan daftar keterampilan utama yang dimiliki. Yang mana seperti contoh Pak Purbaya itu mempunyai skill mencakup manajemen keuangan publik, kebijakan makroekonomi, strategi fiskal, dan pengangguran, ada penelitian ekonomi, stabilitas keuangan, pasar modal, kerjasama ekonomi internasional, serta kepemimpinan. Bisa kita tambahkan juga bagian dari language yang kita punya. Itu biasanya kalau misalnya kita
melamar, terus kita menambahkan language ini, terus kita bisa berbahasa asing seperti bahasa Inggris, itu akan menjadi poin tersendiri dari penilaian diri kita. Ada yang bagian terakhir yaitu education atau pendidikan. Nah, ini riwayat pendidikan dari pemilik resume. Itu mencakup gelar. Seperti contoh itu ada dari Bapak Purbaya itu ada tiga pendidikan yang saya perlihatkan.